Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang Natal, sebenarnya kita berbicara tentang kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Penginjil Yohanes berbeda dengan para penginjil lain, Lukas, Matius, dan Markus, yang menceritakan kisah tentang kelahiran Yesus. Tetapi dalam Injil Yohanes kita dengar tadi sama sekali berbeda, dengan tingkat filosofis yang tinggi. Tetapi yang dimaksudkan jelas, bahwa Yesus datang ke dunia, Sabda yang telah menjelma menjadi manusia. Nah, bagaimanakah Allah itu sebenarnya dipahami sejak zaman dulu, sejak zaman para filsuf, sebelum adanya kekristenan, zaman Yunani. Plato mengatakan Allah dan manusia tak akan pernah dapat bertemu muka. Itu filsuf Yunani, Plato mengatakan. Dan Apuleius merumuskan paling jauh manusia hanya bisa melihat Allah sekilas, seperti kilat di tengah kegelapan, sekilas terang, dan sesudah itu kemudian menjadi gelap gulita. Itu Apuleius. Kemudian Glover, ia berpendapat Allah itu sangat jauh dari jangkauan manusia biasa. Maha besar, maha tinggi, jauh, tak terjangkau. Kemudian Celsus bahkan pernah menertawakan orang Kristen yang menyebut Allah sebagai Bapa, karena menurutnya Allah itu jauh melampaui segala sesuatu. Macam-macam pandangan manusia, pandangan orang tentang siapa itu Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari aneka pandangan itu kita mendapati satu kesamaan, bahwa setiap orang tak mungkin bisa melihat Allah. Dan Yohanes sendiri tadi mengatakan dalam Injil, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Saudara-saudari terkasih, setiap kita yang hanyalah sebuah ciptaan tentu memiliki jurang yang tak terbatas dengan Allah Sang Pencipta. Tetapi Natal, saudara-saudari terkasih, telah menjawab persoalan ini. Kedatangan Yesus telah menyingkapkan suatu rahasia besar mengenai keberadaan Allah itu sendiri. Melalui Yesus kita mengenal Allah Pencipta kita. Kita tidak lagi mereka-reka siapa dan bagaimana Allah yang tak terlihat itu. Kita tidak lagi memiliki hubungan yang jauh dengan Allah. Jadi ini merupakan sungguh anugerah besar. Yesus bahkan menjadi hadiah terbaik dari Allah bagi kita.
Karena itu tadi dikatakan, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Karena keselamatan adalah suatu yang tidak bisa kita upayakan sendiri. Keselamatan hanya datang dari Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka kita memang harus bersyukur karena melalui kelahiran Yesus kita memperoleh pemahaman yang benar dan pasti mengenai Allah, serta mendapat jalan agar kelak bisa bersama dengan Allah di surga. Karena hidup kita di dunia ini tidaklah kekal abadi, dan tujuan utama kita selain hidup di dunia ini damai sejahtera, dan kelak setelah hidup di dunia ini bahagia bersama Allah di surga. Maka tugas kita selanjutnya ialah dengan iman yang sungguh kepada Yesus dalam kepastian yang telah Ia berikan. Jangan pernah kita menyia-nyiakan arti kehadiran Yesus bagi hidup kita sebagai Tuhan dan Raja kita. Kita bersukacita merayakan Natal ini, tetapi jangan lupa dengan penantian kita akan kedatangan Yesus kembali ke dunia ini, yang kita tidak tahu kapan hari dan saatnya. Dan itu memiliki dasar yang kokoh, memiliki dasar yang kuat. Yang kita imani adalah Tuhan yang benar. Yang kita lakukan adalah firman yang benar, firman yang hidup. Yang kita harapkan adalah janji Tuhan yang benar, janji yang pasti. Inilah dasar sukacita kita merayakan Natal ini dan merayakan iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga kita hidup dalam kasih karunia dan kebenaran dari Tuhan Yesus, Sang Sabda yang menjadi manusia, Allah yang kita imani dan percayai, Allah yang selalu beserta kita, Immanuel. Tuhan memberkati kita semua. Amin.